Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Kita berjumpa lagi di ibadah raya GBI Alpha Omega. Dimanapun saat ini kita berada, saya percaya ada hadirat Tuhan, ada kuasa Tuhan mengalir atas kita. Amin. Haleluya. Mari siapkan hatimu, mari siapkan hidupmu dimanapun engkau saat ini berada. Mari kita bersama-sama menghampiri tahta Tuhan, menghampiri hadirat Tuhan. Karena kita semuanya haus dan lapar akan pribadinya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Bapa buat berkat dan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan buat kasih karunia-Mu yang selalu melimpah dalam kehidupan kami Tuhan. Tak ada alasan kami untuk tidak menjauh dari kasih-Mu, menjauh dari pribadi-Mu. Justru hidup kami tergantung dari kasih Tuhan. Hidup kami tergantung dari Engkau Tuhan. Tanpa Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa Bapa yang baik. Kami mau datang Roh Kudus, Engkau yang mengalir dalam hidup kami, dalam hati kami sekarang ini Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Mari kita pujian kepada Tuhan. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Haleluya. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Bila katakan datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku. Amin. Katakan mengalir. Amin. Mengalir. Kuasa-Mu, oh satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu. Bawalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu. Jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Ya Tuhan, kayak mulai bismillah katakan. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Amin. Dengan minyak yang baru urapiku. Katakan mengalir. Amin. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu. Jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Katakan lebih lembut. Satu yang ku rindu, yang ku rindu. Amin. Bawaku nikmati, oh kuasa-Mu
mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi, tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, bawalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku, kuasamu mengubah hidupku, kuasamu, kuasamu mengubah hidupku. Terima kasih Tuhan, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Haleluya, haleluya. Terima kasih, Kau sungguh baik. Kami menghampiri tatamu, kami datang kepadamu, Yesus. Mari lebih lagi sembah Dia, tinggikan namanya, muliakan namanya, sebab Dia baik, Dia yang berkuasa, Dia yang tahu segalanya, Dia yang menyelamatkan, mengorbankan dirinya bagi kita orang-orang yang berdosa. Oh, kami terima kasih-Mu, pengampunan-Mu Tuhan, mengalir Roh Kudus, mengalir Roh Kudus, mengalir Roh Kudus. Oh, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi, tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku, kuasamu mengubah hidupku, kuasamu mengubah hidupku. Oh, terima kasih. Kami buka hati kami untuk menerima firman-Mu. Firman-Mu yang mengubahkan. Firman-Mu tak pernah berubah. Oh Tuhan, terima kasih. Siapkan hatimu, ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu, dan
dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk. Amin. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibarui selalu. Jadikan kami alat, jadikan ku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Bersama-sama katakan, oh, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Puji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan. Saya percaya Tuhan hadir melalui pujian penyembahan kita. Mari sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita bersama-sama berdoa. Bapa, terima kasih buat hari yang baru di minggu ketiga ini. Kami kembali boleh bersekutu, beribadah, bahkan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, saat ini kami rindu untuk kebenaran firman Tuhan Engkau sampaikan ke dalam hidup kami. Tuhan, berbicara dengan cara-Mu yang bebas Tuhan, untuk menyingkapkan rahasia-rahasia firman Tuhan yang kami dengar. Mari Roh Kudus urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini untuk menyampaikan firman Tuhan, dan buka setiap hati kami, jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu, sehingga menjadi tanah yang subur untuk kebenaran firman Tuhan boleh tertanam dan berakar, bahkan bertumbuh dan menghasilkan buah yang lebat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami rindu akan firman Tuhan. Engkau yang memimpin kami dan mengajar kami saat ini, dan berikan kepada kami mata hati kami yang terbuka untuk melihat kebenaran firman, sehingga firman boleh menjadi rema yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berbicaralah ya Tuhan, sebab kami hamba-hamba-Mu siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Puji Tuhan, kita sudah memasuki minggu ketiga di bulan Agustus ini. Saya percaya kita semua tetap bersuka cita apapun kondisi keberadaan hidup kita, karena Dia adalah Tuhan Immanuel beserta dalam kehidupan kita. Tema khotbah saya hari ini bicara tentang loyal dan rela berkorban. Dari tema ini yang ditetapkan oleh PPH GBI, kita akan melihat akan sesuatu sikap hal yang penting, yaitu sikap loyal dan sikap rela berkorban yang perlu dimiliki oleh anak-anak Tuhan, khususnya pelayan-pelayan Tuhan
sehingga kita akan mengalami kehidupan yang ajaib, yang diberkati oleh Tuhan. Nah, ayat yang akan menjadi bacaan kita ini cukup panjang, yaitu di dalam Rut pasal yang pertama, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-18. Nah, saya berharap nanti jemaat boleh membaca ayat ini setelah kita mengikuti ibadah streaming ini, dan saya akan menjelaskan ayat ini pada poin-poin, dan kita akan membaca ayat-ayat berdasarkan poin-poin yang akan kita lihat dan kita renungkan bersama-sama. Nanti jemaat baca di dalam Rut pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18. Nah, jemaat Tuhan, berdasarkan tema loyal dan rela berkorban. Nah, apa itu sikap loyal yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya? Sebab kalau kita memiliki sikap ini, saya percaya Tuhan akan memberkati kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Nah, memiliki sikap loyalitas ini adalah sebuah kualitas yang harus dimiliki oleh setiap pelayan Tuhan, dan juga tentunya hamba-hamba Tuhan. Nah, untuk memiliki sikap loyal ini kita akan melihat firman Tuhan terlebih dahulu di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-16 ayat yang ke-9a. Saya akan membacakan ayat ini. Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Nah, kata bersungguh hati di dalam Alkitab terjemahan New King James Version diterjemahkan dengan kata yang hatinya loyal. Loyal berarti setia. Nah, dengan kata lain, Tuhan akan melimpahkan kekuatan dan kuasanya hanya kepada orang-orang yang memiliki hati yang loyal atau setia kepada Tuhan. Nah, di dalam sikap loyalitas ya terkandung unsur yang disebut dengan bisa dipercaya. Apa itu artinya bisa dipercaya? Artinya adalah orang yang mengerjakan tugas-tugas yang dipercayakan Tuhan dengan setia, tanpa merasa terpaksa, apalagi disertai dengan keluh kesah atau persungutan. Nah, adalah mustahil kita disebut memiliki loyalitas sementara kita tidak bisa dipercaya. Jadi jelas di sini bahwa orang yang loyal bagi Tuhan akan memiliki juga sikap tulus dalam mengerjakan apapun dan tidak berpura-pura, karena kepura-puraan tidak bisa mengiringi loyalitas. Nah, disinilah kita bisa melihat bahwa sikap loyal ini perlu dimiliki oleh setiap pelayan Tuhan, karena setiap pelayan Tuhan tentu tidak bisa berpura-pura di dalam pelayanannya. Dia harus memiliki sikap yang benar, yang dapat dipercaya, yang tulus, dan yang setia. Nah, kenapa sikap loyalitas ini dan juga sikap rela berkorban ini menjadi bagian khotbah yang perlu kita renungkan pada hari ini? Karena kita tahu, kita lihat bahwa masyarakat di zaman modern ini, khususnya di wilayah perkotaan, memiliki sikap individualis yang semakin meningkat dari hari ke hari, apalagi di era kemajuan teknologi ini. Buktinya kita tahu bagaimana percakapan komunikasi antara orang tua dengan anak-anak kadang-kadang sudah mulai berkurang, dan seringkali anak sibuk dengan HP-nya, bahkan sibuk dengan gamenya,
Bahkan kadang-kadang mungkin yang lebih ekstrim lagi adalah antara suami dan istri berkomunikasi walaupun jaraknya sangat dekat, hanya lewat WA gitu kan, berkomunikasi. Nah, ini menunjukkan bahwa teknologi di zaman sekarang ini telah kadang-kadang memutuskan sesuatu hal yang penting, yaitu komunikasi. Dan oleh karena sikap individualis yang sedang berkembang di masyarakat sekarang ini membuat komunikasi satu dengan yang lain menjadi terputus. Nah, orang yang bersikap individualis ini adalah orang yang tidak mau dicampuri oleh orang lain. Mereka lebih suka untuk menyendiri dan juga bersikap independen, ya, bersikap untuk dirinya sendiri. Nah, sikap individualis ini di dalam Alkitab dikatakan bahwa pada hari-hari terakhir engkau akan mengalami masa yang sukar, di mana manusia akan mementingkan dirinya sendiri. Jadi individualisme ini adalah sikap yang di dalam Alkitab dikatakan mementingkan diri sendiri atau bersikap egois. Kita lihat di zaman sekarang orang sudah tidak terlalu peduli dengan masalah, dengan pergumulan dari orang lain. Mereka sudah mulai tidak memperhatikan, bahkan cuek ya, dengan hal-hal yang terjadi di sekitar mereka. Karena mereka hanya mementingkan bagaimana kepentingan mereka itu lebih penting daripada kepentingan orang lain. Inilah sikap individualis yang sedang terjadi di zaman sekarang ini. Dan untuk menghadapi sikap ini yang terus berkembang di masyarakat perkotaan, maka kita sebagai anak Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, harus memiliki sikap yang berbeda, yang berarti tidak egois dan tidak mementingkan diri sendiri. Jemaat Tuhan dipanggil Tuhan untuk memperhatikan orang lain juga, bukan mengutamakan kepentingan orang lain. Yesus Kristus datang ke dalam dunia supaya dia menanggalkan semua hal yang ilahi itu, dan dia turun ke dalam dunia untuk memperhatikan, peduli dengan kehidupan manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Sehingga kita pun sebagai anak-anak Tuhan harus memiliki pikiran dan perasaan Kristus, yaitu mengutamakan kepentingan orang lain daripada kepentingan kita sendiri. Nah, disinilah dibutuhkan sifat, sikap yang kita akan renungkan melalui perenungan firman Tuhan melalui khotbah hari ini, yaitu sikap loyal dan rela berkorban, yang tentunya akan membuat kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan akan diberkati oleh Tuhan, dan hidup kita akan berbahagia waktu kita memiliki sikap ini. Nah, untuk oleh sebab itu kita akan belajar dari kehidupan Rut soal loyal dan rela berkorban. Nah, apa saja keteladanan yang diberikan Rut melalui ayat yang kita baca di dalam Rut pasal yang 1, yaitu di dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18. Yang pertama adalah keteladanan yang bisa diberikan melalui kisah ini adalah tetap setia. Mari kita akan baca di dalam firman Tuhan di dalam Rut pasal yang pertama. Kita lihat di dalam ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Kemudian kita akan lengkap membacanya dari ayat 16 sampai dengan ayat 17. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu, yaitu Naomi, kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian sebelum saya akan membacakan ayat
16 dan 17 kita tahu bahwa setelah Naomi mendengar kabar bahwa di Bethlehem Tuhan memulihkan umatnya, maka dia berpikir dia harus meninggalkan Moab dengan semua penderitaan dan kepahitan oleh karena ditinggal oleh suami dan anak-anaknya yang meninggal. Maka Naomi pergi ke Bethlehem dan kedua menantunya yaitu Orpa dan juga Ruth mengikuti dia. Tetapi di tengah perjalanan Naomi, kita tahu ceritanya, meminta supaya keduanya kembali ke tanah asalnya, ke Moab, pergi ke rumah ibunya, ke tempat asal mereka, karena tidak ada harapan untuk mengikuti dia. Tidak ada jaminan yang pasti untuk mendapatkan masa depan yang baik kalau mereka mengikuti akan Naomi. Tetapi setelah kita tahu ceritanya, setelah Naomi meminta mereka untuk kembali, Orpa akhirnya kembali ke Moab. Tetapi kita tahu Ruth tidak mau kembali ke Moab. Nah, kita akan baca ayatnya di dalam ayat yang ke-16 dan yang ke-17. Tetapi kata Ruth, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemanapun engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan dimanapun engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut." Ketika Naomi melihat bahwa Ruth berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Nah, kita lihat bahwa Ruth tetap setia untuk mengikuti Naomi. Sifat daripada Ruth ini, yang merupakan kisah kehidupan Ruth ini, yang sangat menonjol adalah sikap kesetiaannya. Pertama, dia setia kepada Naomi mertuanya. Dan yang kedua yang luar biasa adalah Ruth setia untuk menyembah kepada Allah Israel. Karena dia berkata bahwa bangsa mula bangsaku dan Allah mula Allahku. Di sini kita lihat meskipun Ruth adalah seorang perempuan Moab, namun ia menunjukkan kesetiaan untuk menyembah Allah Israel meskipun suaminya sudah meninggal. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa kesetiaan daripada Ruth, karena dia sudah mengembangkan imannya untuk mempercayai akan Allah Israel. Nah, seringkali situasi dan kondisi bisa mengubah kesetiaan seseorang, apalagi jika keadaannya negatif. Di zaman sekarang ini, tingkat perceraian, khususnya beberapa yang disebut dengan wilayah yang banyak orang percaya ada, mengalami tingkat perceraian yang cukup tinggi. Dan juga ada banyak orang-orang yang tidak setia, baik dalam pekerjaan, bahkan dalam gereja, dan segala hal, segala aspek kehidupan di dalam pemerintahan sekalipun. Ada banyak ketidaksetiaan. Karena firman Tuhan juga berkata bahwa orang baik itu banyak, tetapi orang yang setia, di manakah kita mendapatkannya? Sangat sedikit orang yang setia. Tapi biarlah melalui kisah daripada Ruth ini, saya berharap seluruh jemaat juga memiliki sikap tetap setia. Ruth membuktikan bahwa dia menyembah Allah Israel, yang membuktikan kesetiaannya kepada Tuhan. Nah, kesetiaan kepada Tuhan itu diuji dengan keadaan-keadaan yang pahit dan tidak sesuai dengan yang kita harapkan.
Jadi ujian-ujian yang dialami, masalah-masalah yang berat, penderitaan-penderitaan yang dialami oleh umat Tuhan, disitulah kadang-kadang kesetiaan kita teruji. Mari jemaat Tuhan, saya berharap kita mengambil sebuah sikap untuk mau tetap setia, karena itu yang Tuhan kehendaki ada dalam kehidupan orang yang percaya. Nah, hal yang kedua adalah Rut adalah orang yang tetap rela berkorban. Mari kita akan baca ayatnya di dalam Rut pasal yang kedua. Sebenarnya kita bisa membacanya dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Tapi mari kita membacanya di dalam ayat yang ke-8 saja. Sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, "Dengarlah dahulu anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, dan tidak usah juga engkau pergi dari sini, tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerja perempuan." Di sini kita tahu bahwa suatu kali setelah Naomi dan Rut ada di Bethlehem, Rut bekerja di tanah yang dimiliki oleh seorang yang kaya raya bernama Boas. Dan ternyata Boas ini masih merupakan keturunan keluarga suami daripada Naomi, yaitu Elimelek. Jadi Boas adalah masih keturunan keluarga Elimelek. Dia adalah seorang yang kaya raya yang memiliki tanah yang menginikan gandum, ya. Nah, kemudian setelah itu Boas berkata kepada Rut supaya dia tidak usah pergi memungut jelai ke ladang lain, cukuplah dia bekerja di ladang daripada Boas. Nah, di sini kita melihat bahwa ada sebuah sikap daripada Rut. Selain seorang yang taat, Rut juga memiliki sikap yang rela berkorban. Setelah dia tahu dia ada bersama-sama dengan Naomi, maka dia memikirkan bahwa dia masih muda. Dia harus bekerja keras. Dia tidak boleh bermalas-malasan. Dia harus mengerjakan pekerjaan apapun yang harus dia kerjakan. Dan menurut tradisi Yahudi, ada sebuah pemahaman bahwa setiap kali penyabit-penyabit gandum itu mengambil gandum, maka mereka harus menyisakan atau membiarkan beberapa jelainya itu, sisa-sisa jelai itu untuk jatuh ke tanah. Maka orang boleh mengambilnya. Nah, di sini kita lihat Rut mau mengambil sebuah pekerjaan yang hina pada zaman itu, yaitu memungut sisa-sisa jelai dari penyabit-penyabit gandum. Karena hal itu dilakukan untuk orang-orang yang miskin. Tapi bagi Rut ini bukan masalah pekerjaan yang hina, tetapi dia tahu inilah yang dapat membuat mereka bisa makan. Jadi kehidupan Naomi dan Rut pada waktu mereka pertama kali pergi ke Bethlehem, mereka adalah orang yang sangat miskin. Tetapi sikap rela berkorban yang dimiliki oleh Rut setelah dia mengikuti Naomi, itulah yang membuat hidupnya mengalami sebuah perbedaan. Karena pengorbanan itulah Rut mendapatkan belas kasihan daripada Boas. Dan kita bisa melihat bahwa sampai dimanapun Tuhan memimpin kita, maka kita harus tetap memiliki sikap yang rendah hati dan memiliki kerelaan untuk berkorban. Kita lihat Rut memiliki sikap itu, dan melalui sikap yang dimilikinya untuk rela berkorban, maka Tuhan memberkatinya dengan cara yang luar biasa. Ini poin yang kedua. Saya percaya jika jemaat Tuhan juga memiliki sikap untuk rela berkorban, karena di masa sekarang ini dibutuhkan dari setiap kita untuk melihat situasi dan kondisi, untuk menolong orang-orang yang sedang membutuhkan, dan dibutuhkan orang-orang yang mau
rela untuk berkorban, untuk membuat situasi keadaan itu menjadi lebih baik. Yang ketiga, tetap dalam rencana Tuhan. Mari kita lihat di dalam Rut pasal yang keempat, ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-17. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, "Terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki." Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu. Katanya, "Pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki." Lalu mereka menyebutkan nama Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Ya, kita lihat di sini bahwa Rut adalah seorang perempuan Moab. Tetapi Tuhan bisa memakai seorang yang dikatakan sebagai bangsa yang terkutuk dan mengalami kemiskinan yang paling bawah, tetapi Tuhan bisa memulihkan kehidupan daripada Rut beserta dengan Naomi. Di sini kita melihat bahwa Tuhan bisa melahirkan seorang anak yang bernama Obed, yang tentunya akan menurunkan Isai, di mana Isai itu adalah ayah daripada Raja Daud. Jadi di sini kita lihat bahwa sikap loyal dan sikap rela berkorban yang ditunjukkan Rut di dalam kehidupannya membawa dia ke dalam sesuatu yang disebut dengan aliran, rencana dan kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Kita tahu melalui kisah ini bahwa Rut adalah wanita perempuan asing yang namanya tertulis menjadi melalui keturunannya lahirlah Yesus Kristus. Ya, dia juga memiliki keturunan Raja Daud. Jadi di sini kita lihat bahwa sikap loyal dan sikap rela berkorban ini menjadi sesuatu hal yang membuat hidup Rut diberkati. Tuhan mengangkat dia jauh lebih tinggi daripada apa yang dapat diperkirakannya. Sebab itu mari kita juga belajar untuk taat mengerjakan bagian kita. Rut salah satu contoh orang yang hina dari bangsa asing, tetapi dia dengan kesetiaannya dan dengan kerelaannya berkorban, maka Tuhan mengangkat dia sangat tinggi. Mari jemaat Tuhan, penghujung daripada khotbah saya ini, mari miliki sikap yang saat ini jarang dimiliki oleh dunia ini. Tapi biarlah melalui kehidupan jemaat anak-anak Tuhan, kita bisa membawa sesuatu hal yang berbeda, karena dunia membutuhkan terang Tuhan. Dan biarlah melalui kehidupan kita terang Tuhan itu memancar melalui sikap untuk rela berkorban dan juga melalui sikap untuk loyal dengan taat dan juga setia kepada Tuhan. Mari kita akan persiapkan hati untuk menyembah dan menerima berkat Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya melalui sikap yang Tuhan kehendaki, loyal dan rela berkorban, itu Tuhan memberikan kepada setiap kita. Mari kita berdoa dan kita akan menyembah Tuhan, maka Tuhan akan menganugerahkan kekuatan kuasa-Nya bagi kita yang mau memiliki sikap loyal dan juga rela berkorban. Tuhan, ini kami Tuhan. Kami mau menyembah Engkau. Tuhan, mencurahkan kekuatan, kuasa-Mu dan anugerah-Mu bagi kami Tuhan.
supaya kami makin mengasihi Tuhan di dalam melayani pekerjaan kami, melakukan segala hal yang kami kerjakan, biar kami melakukannya dengan anugerah untuk tetap loyal dan rela berkorban. Terima kasih Tuhan, melalui penyembahan yang kami naikkan Tuhan, Engkaulah Tuhan yang kami kasihi dan yang kami cintai. Terima kasih Tuhan, kami mau bersyukur buat segala sesuatu yang Engkau sudah berikan dan akan berikan dalam hidup kami. Semuanya indah dan baik. Haleluya. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalam-Mu, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalam-Mu, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Terima kasih Bapa. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalam-Ku, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu,
kami hidup di dalam Engkau Tuhan, maka kami akan mampu melakukan perkara-perkara yang besar, jauh lebih besar dari apa yang dapat kami doakan dan pikirkan. Oleh karena kuasa Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kami, Tuhan, biarlah Engkau mencurahkan kekuatan dan kuasa-Mu untuk kami boleh menjadi pelaku daripada firman Tuhan, untuk memiliki sikap loyal dan rela berkorban. Terima kasih Bapa, di penghujung daripada ibadah ini, Tuhan yang mendengar seruan hati kami melalui doa-doa yang kami bawa dan kami mohonkan di hadirat-Mu Tuhan. Bagi seluruh pergumulan jemaat Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah melupakan kami dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau akan menuntun kami kepada jalan-jalan-Mu, dan rencana Tuhan adalah rencana yang besar bagi kehidupan kami dan memberikan kepada kami masa depan yang cerah. Terima kasih Bapa, kami tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, seluruh jemaat Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan beserta di dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan Immanuel, bahkan Engkau adalah Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan segala sesuatu tempat pada waktunya, Tuhan yang mencukupkan segala sesuatunya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, bahkan Engkau adalah Jehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan segala kelemahan dan sakit penyakit kami. Hamba bawa seluruh pergumulan jemaat ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang setia, Tuhan yang adil, Tuhan yang benar, yang mengerti dan peduli setiap pergumulan dari seluruh jemaat Tuhan. Kami juga berdoa bagi mereka yang dalam keadaan sakit, janji Tuhan digenapi, bahwa oleh bilur-bilur Yesus kami disembuhkan. Jika mereka membutuhkan pekerjaan, Tuhan sediakan dengan cara Tuhan yang ajaib Bapa. Jika Tuhan mereka membutuhkan hikmat dalam pekerjaan, bahkan dalam sekolah, dalam kuliah, Tuhan memberikan kepintaran, kecerdasan, ide-ide, hikmat yang daripada Tuhan, sehingga mereka mampu mengerjakan segala sesuatu yang dipercayakan dalam kehidupan mereka. Dan janji Tuhan, mereka akan senantiasa naik dan tidak pernah turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Apa saja yang mereka perbuat dengan tangan mereka, Tuhan memberkati dan membuatnya berhasil. Kami berdoa juga bagi pemerintahan bangsa kami yang kami kasihi, Bapak Presiden Joko Widodo beserta Wakil Haji Ma'ruf Tuhan. Tuhan memberkati akan hamba-hamba-Mu, dan kami berdoa Tuhan bagi seluruh staf jajaran kementerian Tuhan, kabinet. Tuhan memberkati seluruh pemerintahan bangsa kami dari tingkat pusat sampai di daerah, dari tingkat yang paling tinggi sampai tingkat yang paling rendah. Tuhan bekerja memberikan hikmat, memberikan takut akan Tuhan, sehingga segala keputusan-keputusan yang mereka ambil semuanya hanya untuk kesejahteraan bagi rakyat yang kami kasihi, bagi bangsa dan negeri kami yang Engkau cintai Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa, ya Bapa, Tuhan campur tangan untuk pergumulan di dalam bangsa kami di tengah pandemi COVID-19 ini. Tuhan campur tangan membukakan jalan Tuhan, supaya dengan berita yang kami dengar bagaimana terjadi peningkatan, tapi kami percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan akan menghalaukan virus ini dari negeri kami yang kami kasih dan kami cintai, sebab Engkau telah memberikan kami kuasa, otoritas untuk menahan semua kekuatan musuh, baik itu sakit penyakit apapun Tuhan. Kami tolak, kami Bapa berdoa Tuhan halaukan dari negeri yang kami kasihi Indonesia. Biar pemulihan demi pemulihan boleh terjadi atas bangsa kami, sehingga mereka yang sakit oleh karena pandemik ini semakin hari semakin menurun. Bahkan jika kami mendengar akan ditemukan vaksin Tuhan untuk pemulihan akan mereka yang tertular saat ini, kami percaya Tuhan juga bekerja. Tuhan campur tangan untuk peristiwa yang sedang terjadi ini Bapa, sehingga seluruh aktivitas kegiatan masyarakat boleh kembali berjalan dengan normal. Kami berdoa Bapa bagi staf medis yang telah berjuang di garda terdepan untuk kesehatan. Bapa, kami berdoa bagi mereka Tuhan, biar Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan semangat di dalam mengerjakan tugas mereka Tuhan dengan baik, dan luputkan mereka dari tertular Tuhan.
biarlah Tuhan memberikan perlindungan yang sempurna bagi dokter-dokter dan para medis di rumah sakit untuk bekerja siang dan malam. Tuhan berikan kemampuan supaya mereka tetap sehat. Terima kasih Bapa. Kami serahkan juga bangsa dan negeri kami. Jika kami dengar banyak terjadi di bangsa lain, resesi ekonomi yang sudah datang, kami berdoa Tuhan juga luputkan bangsa dan negeri kami dari resesi ekonomi yang akan juga coba masuk di dalam bangsa kami. Kami tolak semua hal itu Tuhan. Biarlah Tuhan mencurahkan anugerah sejahtera dan berkat atas negeri yang kami kasihi. Dan juga jika Bapak, tanggal 17 Agustus bangsa kami boleh merayakan hari kemerdekaan Tuhan. Kami berdoa Bapak, biarlah di tahun ini menjadi tahun yang berbeda untuk hari kemerdekaan bangsa kami, supaya kami betul-betul mengerti akan arti kemerdekaan, di mana betul-betul terjadi pemulihan Tuhan atas bangsa kami, baik secara fisik Tuhan, mental, segala hal Tuhan pulihkan. Tuhan jauhkan dari semua bencana, Tuhan jauhkan dari sakit penyakit, dari wabah, dari sampar, dari semua pekerjaan-pekerjaan iblis. Tuhan pulihkan bangsa ini di tahun yang ke-75 ini. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat semua hal, sebab kami percaya bahwa Tuhan tetap pegang kendali, bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa, dan kami akan terima anugerah dan berkat Tuhan yang ajaib. Mari jemaat Tuhan, kadangkan tanganmu dan terimalah hal-hal yang besar dan ajaib, hal-hal yang supranatural, sebab Tuhan akan mengadakan mujizat demi mujizat, tanda-tanda ajaib di langit dan di bumi. Biarlah di masa sekarang ini kita akan menikmati perlindungan, pemeliharaan Tuhan dan penyediaan Tuhan yang ajaib. Di tengah masa-masa sekarang ini, Tuhan akan membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan yang setia. Dan terimalah berkat Tuhan. Kami terima berkat daripada Bapa Sorgawi, dari kasih rahmat daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan menyertai di sepanjang kehidupan kami. Dan kami percaya Bapa, jika Engkau berkata bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil, maka kami yang percaya kepada Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil. Terima kasih Bapa. Diberkatilah segala sesuatu yang kami kerjakan, dan buatlah kami tetap setia, tetap taat, tetap hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam takut akan Tuhan, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali menjemput kami. Kami terus diubahkan Tuhan, supaya keserupaan dengan Kristus semakin hari semakin dinyatakan dalam kehidupan kami. Dan hamba mengutus setiap jemaat Tuhan, pergilah, jadikanlah semua bangsa murid Tuhan, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarkanlah segala sesuatu yang Tuhan telah perintahkan kepadamu. Dan ketahuilah bahwa Tuhan Yesus menyertai engkau sampai dengan akhir zaman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Mari kita tetap bergairah, bersemangat, karena Tuhan adalah Tuhan yang setia dan adil. Sampai ketemu dalam ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.